Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Ramadanti, NIM 1930702037, Ilmu Politik C, UIN Raden Patah, Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang sosiologi politik, di mana saya akan menjelaskan tentang pengertian sosiologi politik, ruang lingkup sosiologi politik, partisipasi politik, dan studi kasus sosiologi politik. Untuk pertama, kita akan membahas tentang pengertian sosiologi politik. Sosiologi politik merupakan dua istilah yang menjadi satu, yaitu istilah sosiologi dan politik. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang definisi masyarakat dan akibat daripada apa yang dilakukan masyarakat. Artinya, sosiologi di sini adalah ilmu yang mengajarkan serta meneliti dalam tindakan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan definisi politik yaitu ilmu pengetahuan yang menuntaskan berbagai konflik dalam kehidupan manusia, khususnya dalam membuat keputusan melalui kebijakan-kebijakan tertentu yang dipengaruhi oleh aturan, nilai, dan norma yang ada dalam masyarakat. Jadi, pengertian sosiologi politik ialah ilmu pengetahuan yang khusus mempelajari kekuasaan, pemerintahan, lembaga negara, dan hal lainnya yang ada dalam kehidupan masyarakat dan mempengaruhi pola hidup yang ada dalam masyarakat. Untuk selanjutnya, konsep sosiologi politik, di mana sosiologi politik mempunyai beberapa konsep atau topik dalam sosiologi politik, yaitu sosialisasi politik, partisipasi politik, komunikasi politik, partai politik, perilaku politik, dan budaya politik. Namun, di sini saya hanya akan menjelaskan tentang partisipasi politik. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian partisipasi politik. Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi, sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Partisipasi politik itu merupakan kegiatan yang dilakukan warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Salah satu kegiatan yang menunjukkan adanya partisipasi politik dalam sebuah negara adalah proses pemilihan umum. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang ruang lingkup sosiologi politik. Adapun ruang lingkup dalam kajian sosiologi politik adalah sebagai berikut. 1. Sosiologi politik sebagai studi tentang negara. Kajian dalam sosiologi politik yang pertama adalah spesifikasi dalam negara, khususnya dalam tanggapan masyarakat yang ada di dalamnya serta kebijakan yang mesti diambil untuk melangsungkan dan mensejahterakan masyarakat. Dalam hal ini, contoh yang bisa dilakukan adalah kebijakan program Indonesia Pintar atau Indonesia Sehat yang dilakukan dalam upaya menyambul bonus demografi di Indonesia. Kebijakan ini diambil oleh negara berdasarkan pada kajian sosiologi politik. Kedua, sosiologi politik sebagai studi tentang kekuasaan. Selain sebagai studi tentang negara, dalam peranannya, sosiologi politik juga dipergunakan dalam menggapai kekuasaan yang langgeng dengan cara yang baik. Kekuasaan ini diperoleh melalui kajian dalam sosiologi politik, terutama dalam menarik partisipasi masyarakat untuk dapat memberikan kepercayaan. Contoh yang bisa diberikan misalnya saja adalah di saat kampanye politik yang banyak membutuhkan peran serta masyarakat Indonesia agar memperoleh dukungan. Untuk pembahasan selanjutnya, kita akan membahas tentang studi kasus sosiologi politik, di mana saya akan menjelaskan tentang partisipasi pemilih pemula
Pilkada 2020 di Ogan Ilir di tengah pandemi COVID-19. Kita ketahui bahwa pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2020 sangat berbeda karena dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19 dengan mengikuti anjuran pemerintah yang selalu menggaungkan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Diharapkan Pilkada 2020 ini dapat terlaksana dengan baik, meskipun dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19. Pilkada dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administrasi setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama wakilnya. Pada Rabu tanggal 9 Desember 2020 telah dilaksanakan pilkada serentak sebanyak 270 daerah yang melaksanakan pilkada dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota di seluruh Indonesia. Salah satu daerah yang melaksanakan pilkada yaitu Ogan Ilir. Ogan Ilir adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Ogan Ilir berada di jalur lintas timur Sumatera dan pusat pemerintahannya terletak sekitar 35 km dari kota Palembang. Kandidat yang akan maju dalam pilkada di Ogan Ilir yaitu pasangan calon nomor 1 Panca Wijaya Akbar sebagai calon bupati dan Adani sebagai calon wakil bupati. Pasangan Panca Adani didukung oleh beberapa partai politik, di antaranya Perindo, Nasdem, PKB, PKS, PPP, PAN, Gerindra, dan Demokrat. Sedangkan paslon nomor 2 yaitu petahana Ilyas Panji Alam sebagai calon bupati dan Endang Putra Utama Ishak sebagai calon wakil bupati. Pasangan ini juga didukung oleh beberapa partai politik seperti PDIP, Golkar, PBB, dan Hanura. KPU mengatakan jumlah pemilih pemula di Pilkada 2020 yang diselenggarakan pada Desember bertambah menjadi 456.256 orang. Pemilih pemula adalah pemilih yang baru berusia 17 tahun dan pertama kali memilih dalam pemilihan umum. Partisipasi pemilih pemula dalam Pilkada 2020 di Ogan Ilir khususnya menjadi langkah baru bagi pemilih pemula yang sebelumnya mungkin tidak mengetahui ataupun tidak mengerti politik, setidaknya dapat berpartisipasi dalam pesta demokrasi yang selalu dilaksanakan dalam 5 tahun sekali. Saya ucapkan selamat kepada Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih yaitu Panca Adani. Semoga dapat membawa Ogan Ilir ke depannya lebih baik lagi. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai sosiologi politik. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.